Setiap kita ingin hidup bahagia, betul? Betul. Tidak setiap kita tapi ditentukan akan bahagia. Terkadang kita merasa Allah sedang sayang sama kita saat kita banyak duit. Terkadang kita merasa Allah lebih cinta kepada kita saat kita naik jabatan, saat kita diberikan sehat, saat kita punya mobil mewah, saat kita punya rumah yang megah. Tetapi sedikit di antara kita yang menyadari bahwa Allah tetap sayang kepada kita pada saat kita dikasih sakit, pada saat kita turun jabatan, pada saat kita tidak punya duit, pada saat kita sedang sedih dengan kondisi kita. Sesungguhnya di saat itu juga Allah sedang sayang kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada 4, man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 perkara kata Nabi, orang yang diberikan baginya 4 perkara, maka udah pasti diberikan baginya kebaikan dunia wal akhirah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ada berapa? 4 apa? 4 perkara. 1, bagaimana kita pengen dikasih orang yang bahagia dunia akhirat. Ada orang yang bahagia di dunia tapi tak bahagia di akhirat. Orang yang punya rumah megah, punya mobil mewah, dan punya harta berlimpah, akan tetapi mereka tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta, jabatan, tahta hanya diraih sebatas di dunia, tapi tidak bisa diraih sampai akhirat nanti. Orang yang beriman ingin memiliki harta sampai akhirat. Orang yang beriman ingin memiliki kebahagiaan sampai di akhirat. Maka kebahagiaan yang sejati, yang hakiki akan diberikan bagi orang jika dia memiliki 4 perkara ini. Hadirin, lanjut apa enggak ini? Lanjut apa enggak? Lanjut. Kultum kuliah 7 menit. Ini udah lebih apa belum ini? Hah? Terus. Yang pertama, perkara yang pertama kata Nabi, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Bu, Pak, ramean bapak dari ibu-ibu ini. Ada 4 perkara. Seseorang jika diberikan 4 perkara ini berarti dia akan bahagia dunia akhirat. 1, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Hati yang pandai bersyukur gimana Ustaz? Hati yang pandai bersyukur adalah hati yang menerima, hati yang qanaah, berapapun, bagaimanapun keadaannya, dia tetap pandai mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi COVID, penghasilan turun, tidak seperti sebelum COVID. Sebelum COVID biasanya 1 bulan dapat duit 20 juta. Tapi setelah lagi COVID dapat duit cuman 5 juta. Hati yang bersyukur tetap mengucapkan alhamdulillah. Sebelum COVID masih kerja, setelah COVID di PHK dari kerja, alhamdulillah. Sebelum COVID istrinya masih hidup, setelah COVID istrinya sudah meninggal, alhamdulillah. Yang benar ya, alhamdulillah apa innalillah. Tetap bersyukur kepada Allah, karena bukan syukur, bukan bahagia yang menjadikan seseorang bersyukur, tapi bersyukurlah maka orang itu akan menjadi bahagia.
Insya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Cuman 5 orang saya dengar baca Allahnya, kurang kompak nih. Sekali lagi ya, la in syakartum la azidannakum. Saya doain yang baca Allahnya kenceng, mudah-mudahan THR-nya dirapel tahun ini. THR-nya 3 kali lipat. Bisa beli baju lebaran 10 lembar di Tanah Abang lantai 2 Blok AF. Bu, ibu-ibu yang jawab Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa ngeborong baju di Tamrin City. Amin. Mudah-mudahan kelingkingnya tambah 2 gram, jari tengahnya tambah 5 gram, dari jempolnya tambah 10 gram, gelangnya 50 gram, jalannya mendeng. Kata Allah, la in syakartum, jika kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, pasti kita akan ditambah nikmatnya. Amin. Ternyata Pak, Bu, sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, kalau pandai hati kita untuk bersyukur, itu suasana apapun, genting seperti apapun, kita akan mengalami kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Banyak orang yang terlihat hidupnya mewah, gajinya banyak, tetapi mereka mudah untuk bertikai dalam rumah tangganya, mudah untuk berkata kotor lisannya, dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang bersumpah serapah untuk tidak berbuat kebaikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab baginya. Na'udzubillahi summa na'udzu. Pertama, hati yang bersyukur. Rumah kecil, hati bersyukur, insya Allah rumah menjadi terasa besar. Rumah besar, hatinya tidak bersyukur, maka terasa sempit. Yang lebih parah, rumah sempit, hatinya sempit, maka neraka hidupnya sebelum masuk neraka. Na'udzubillahi min. Yang kedua, kata Nabi, kalau kita mau diberikan kebahagiaan dunia akhirat, maka walisanan dzakira, menjadi orang yang lisannya terus berzikir kepada Allah Subhanahu. Inilah kunci sebenarnya ketenangan hidup. Kata Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Rizki nambah, ucapin alhamdulillah. Lihat pelangi di langit, mengucapkan subhan. Ada tetangga meninggal, kita ucapin inna lillah. Sudah ikhtiar dan sudah doa, tapi tak kunjung mendapatkan hasil yang diinginkan, kita ucapkan la haula quwata illa. Bini meninggal ucapin, Bu, laki meninggal ucapin inna lillahi wa inna ilaihi. Saya dengar ada yang ucapin alhamdulillah kayaknya. Udah siap penggantinya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walisanan dzakran, lisan yang terus menyebut nama Allah. Karena sejatinya Allah akan berikan kita, ketika kita sering menyebutnya, maka Allah akan berikan dengan permintaan di luar dari permintaan kita. Allah pun akan kasih kepada kita. Fadhkuruni adzkurukum, ingatlah kepada aku, maka aku ingat kepadamu. Lisan dzakiran, lisan yang sering menyebut asma Allah.
Allah. Terutama di bulan Ramadan ada satu waktu mustajab. Kalau kita menyebut, maka malaikat akan mengerti dan membuka pintu langit dan mengijabah doa-doa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bu, Pak, setiap kita di Ramadan pasti ngalamin waktu sahur, betul? Betul? Orang albina sahurnya jam berapa? Ada yang jawab jam 3, ada yang jawab setengah 4, ada yang jawab jam 6. Bukan sahur itu lah, sarapan itu. Sahur paling lama jam 4 mulainya, karena imsak kita jam 4 lewat 27:28. Boleh nggak imsak masih makan Ustadz? Boleh. Karena jatah puasa kewajibannya mulainya dari min tulu'il fajri, dari terbit fajar atau azan subuh. Jadi sebelum subuh 5 menit boleh makan nggak? Boleh nggak? Boleh masih makan, tetapi kudu hati-hati, khawatir lagi diuyuk itu sayur timun, akhirnya azan. Timunnya masih di tenggorokan, nyangkut. Ini dilanjutin apa enggak Pak Ustaz? Nah kalau sudah masuk lewat dari batas tenggorokan nggak apa-apa. Tapi kalau masih di mulut azan, kita telan juga. Nah batal ini. Batal ini. Di waktu sahur ada waktu yang mustajab. Al-Quran bilang wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu pada istighfar kepada Allah. Astaghfirullah baraya, astaghfirullah khataya, astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khataya. Sempetin Pak, nggak sempet 150, nggak sempet 50 10, nggak sempet 10 1 kali, biar kita masuk dalam golongan yang Allah sebut. Mereka di waktu istighfar, di waktu sahur mereka insya Allah. Gak apa-apa sambil nyuap, astagfirullah. Bini melototin, astagfirullah. Anak bangun, astagfirullah. Minum susu, astagfirullah. Yang sahur minum teh, astagfirullah. Sambil minum, sambil makan boleh. Kita ucapkan insya. Saat itu Allah buka maghfirahnya, Allah buka ampunannya, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang ketiga, kata Nabi, warajulan, dan seseorang alal bala'i sabiran, bersabar atas bala, bersabar atas musibah. Covid udah 2 tahun, 2 atau 3 tahun Pak? 2 tahun atau 3 tahun? 2. Belum habis juga, ada yang sudah diinfo udah divaksin, ada yang belum divaksin. Nih jamaah albina udah divaksin semua belum? Hah? Belum. Ada yang jawab udah, ada yang belum? Belum. Siap divaksin? Ada yang siap, ada yang enggak disuntik. Jujur sama, saya juga belum sampai sekarang. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab orang yang positif belum tentu mati, orang yang negatif juga belum tentu tidak mati. Betul nggak? Betul nggak? Tetangga saya mau berangkat keluar kota, sampai di bandara harus di swab. Bener nggak? Mau naik pesawat harus di swab. Begitu mau di swab hasilnya reaktif, hasilnya positif, nggak boleh berangkat. Kata petugas bandara silakan pulang lagi dan nggak boleh berangkat. Dia minta tanggung jawab, tiket yang udah saya bayar nggak bisa direfund. Angus begitu saja. Marah apa enggak Pak?
Kesel apa enggak Pak? Kesel, pulang-pulang ngedumel sepanjang jalan, sial dangkalan. PA semua petugas bandara, tolol semua, biadab semua. Wah, semua kata-kata kasar keluar. Gara-gara COVID, gua lagi kagak jadi bisa berangkat keluar kota. Mana tiket angus? Marah semua dia. Sampai ke rumah marah sepanjang jalan Pak. Karena hasilnya reaktif dan dia nggak boleh berangkat. Begitu di rumah selonjoran, buka TV ada berita Pak. Ternyata pesawat yang dia harusnya naik ke pesawat itu nyangsep Sriwijaya Air. Nyungsep apa enggak Pak? Nyungsep. Di mana nyungsepnya? Di laut. Itu kira-kira yang naik pesawat Pak, positif apa negatif? Negatif. Hah? Negatif. Yang naik pesawat udah pasti dia dalam kondisi sehat. Negatif apa positif? Negatif. Makanya dia berangkat akhirnya nyungsep. Pas begitu dia buka berita, dia ngelus dada, alhamdulillah saya positif. Bapak ibu di sini mendingan positif apa negatif? Ayo, susah juga jawabnya. Mendingan positif apa negatif? Yang positif belum tentu mati duluan, yang negatif belum tentu mati belakangan. Ini urusan ajal. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka itu kita tetap harus sabar. Wa 'alal bala'i sabiran, kita bersabar atas bala dan musibah ini. Mudah-mudahan ya Ramadan ini Covid berakhir. Amin. Ini doa orang sekian banyak jamaah, saya lihat sampai ke samping-samping nih ada kayaknya 200 orang. Yuk kita aminin, mudah-mudahan Covid segera habis. Amin. Ini doa ini cuma ngelawan satu nenek-nenek yang dapat sumbangan Covid Pak. Nenek-nenek dapat sumbangan Covid berupa uang. Ditanya yang nyumbang itu dari mana ini? Ini sumbangan Covid nih. Terus nenek-nenek jawab, ya Allah mudah-mudahan Covid panjang umur. Sampai sekarang Pak, ini kita kalahin doa nenek-nenek sama 200 orang. Mudah-mudahan Covid segera berakhir. Amin. Enggak nenek-nenek doang satu berdoa nih Covid nggak bisa habis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah wazaujatun, dan pasangan istri. Ya, la ta'khudhu mala nafsihi, tidak mengambil duit lakinya. Nah, ini dia. Hah? Lanjut apa enggak ini? Udah ya, sampai sini aja ya? Bu, kebahagiaan seseorang adalah diantaranya terletak pada pasangan yang tidak mengambil uang pasangannya tanpa seizinnya. Ustadz, suami saya pelit, boleh nggak saya ngambil duitnya? Bu, boleh nggak Bu? Oh, dijawab boleh aja. Kalau suaminya nggak memberi nafkah dan kita ingin mengambil ala kadarnya atau sekedar kebutuhan, boleh. Kok boleh Ustadz? Dulu ada sahabat Nabi, perempuan mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah suami saya pelit. Suami pelit, enak apa enggak Bu? Bu, punya suami pelit enak apa enggak? Enggak, ya. Datang seseorang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, ambil duit laki lu tapi sekedarnya. Bahasa hadisnya, khudhi ma yakfiki, ambil secukupnya, bukan berlebihan. Kalau ngambilnya berlebihan, itu baru namanya melampaui batas. Kalau ngambil untuk kecukupannya, sekedar saja untuk kebutuhan yang menjadi kebutuhan rumah tangga, hukum istri mengambil duit suami boleh. Tapi kalau lebih dari cukup, lebih dari batas,
Asal ngelihat duit suami berantakan di atas kasur, langsung dikantongin. Ngelihat berantakan ada yang nyangkut di pakaian kotor, langsung dikantongin. Ngelihat juga ada di gantungan, langsung dikantongin. Ini namanya bini mata duit. Ini namanya bini pinter nyari duit. Jangan nyari bini yang pinter nyari duit, Pak. Bang, duit kita di mana aja hilang. Habis ketemu. Saya udah pernah ngumpetin di bawah bantal. Begitu bini saya nanya, "Bang, punya duit gak, Bang, mau jajan?" "Kagak ada," saya bilang. Terus diberesin kasur, ketemu di bawah bantal. Kata dia, "Ini duit apaan, Bang?" "Duit sial." "Emang apa sial?" "Sial ketahuan lu." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang dalam rumah tangga kita, kalau tidak pandai-pandai untuk bersyukur, maka bisa jadi berteng. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cukupkan, dan kita bisa dipertemukan di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan corona cepat pergi, dan insya Allah boleh mudik. Ini lebaran tahun ini nggak boleh. Lebaran tahun ini lebaran tanpa mudik, tapi lebih berat lagi lebaran tanpa mudik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.